Halo penonton, di tahun 2023 ini, populasi dunia mencapai 8 miliar jiwa. Peningkatan jumlah populasi dunia ditandai sejak 100 tahun lalu. Melalui buku The Population Bomb, sejak seabad lalu, pertumbuhan populasi global mencapai angka luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah orang di dunia berlipat ganda dari 791 juta jiwa menjadi 1,7 miliar jiwa antara tahun 1750 dan 1900. Lalu abad ke-20, kenaikannya mencapai 4 kali lipat sehingga jumlahnya mencapai 6,1 miliar jiwa. Dalam 15 tahun terakhir saja, lebih dari 1,2 miliar manusia telah lahir. Kekhawatiran dunia tentang kelebihan populasi planetnya dapat secara jelas terlihat di banyak negara, mulai dari Inggris hingga Afrika Sub-Sahara. Kekhawatiran kelebihan populasi terutama dalam skala nasional rupanya tidak terjadi pada Jepang. Negara ini mengalami banyak kemerosotan populasi dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus begitu ke depannya. Japan's Prime Minister has warned his country must take urgent steps to address its declining birth rate. Japan is on the cusp of its ability to maintain its functions amid its biggest ever decline in population. Kenyataan dan prediksi tersebut pada ujungnya membuat negara ini akan hanya dihuni satu orang saja pada tahun 3766 sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tohoku University. Pada akhirnya, penduduk sematawayang ini juga akan meninggal dan Jepang akan benar-benar punah. Sebelum membahas lebih jauh, CEO Tesla Elon Musk sempat bikin heboh media sosial pada awal Mei 2022 karena cuitannya yang mengatakan bahwa Jepang akan segera musnah dan punah. Cuitan tersebut heboh setelah Elon menanggapi sebuah artikel yang membahas mengenai penurunan populasi Jepang pada tahun 2021. Elon memang diketahui pernah beberapa kali menyatakan kekhawatirannya soal penurunan angka kelahiran global akibat resesi seks di sejumlah negara. No, we have an underpopulation problem. Really? Yeah. Why do you So say that? this is the most commonly misunderstood situation. Yeah, they definitely push that we have a Mhm. overpopulation. Yeah, why is problem. that? I don't know. It's just like, I think it's like, this is a holdover from like, I don't know, the 70s or something, you know? Menurutnya, tingkat kelahiran yang rendah dan menurun dengan cepat adalah salah satu resiko terbesar bagi peradaban manusia. Tanggapan dari Elon Musk tersebut kemudian membuatnya dihujani kritik dari banyak netizen. Sebenarnya, kritikan tak hanya tertuju pada Elon Musk saja, melainkan juga pada pemerintah Jepang untuk semakin aktif dalam menaikkan jumlah kelahiran di sana. Populasi Jepang sendiri diketahui mencapai puncaknya pada tahun 2008, namun terus menurun tiap tahunnya secara signifikan. Lalu akankah Jepang punah? Jika iya, apa sajakah alasan yang membuat kepunahan itu sangat mungkin di sana? Populasi Jepang mencapai 125,5 juta jiwa pada 1 Oktober 2021. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 644.000 jiwa dari tahun sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menyatakan penurunan ini sebagai yang terbesar sejak tahun 1950. Jumlah ini membuat Jepang masuk daftar 10 negara teratas dunia dalam hal populasi yang menurun tajam. Jepang juga termasuk di antara 33 negara dengan rasio populasi anak terendah, bersama dengan Korea Selatan dan Italia. Jepang sebenarnya telah lama khawatir tentang apakah suatu hari nanti mereka akan benar-benar punah. Pada tahun 2006, Lembaga Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional Jepang memperkirakan bahwa pada akhir abad ini, populasi akan menurun menjadi sekitar 50 juta jiwa saja. Lalu angkanya akan semakin jatuh menjadi 10 juta jiwa pada 2195. Lalu pada tahun 2350 akan hanya tersisa 1 juta jiwa, dan pada tahun 3000 hanya ada 62 jiwa yang akan hilir mudik di sana, dan mungkin seperti yang diteliti oleh Tohoku University, pada 3766 akan hanya ada 1 jiwa sebelum mereka benar-benar punah. Perlu diketahui juga bahwa Jepang mencatat sebanyak 831.000 kelahiran pada tahun lalu. Jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan angka kematiannya yang mencapai 1,44 juta jiwa. Kondisi mengkhawatirkan terkait kepunahan negara Sakura ini sebenarnya disebabkan oleh orang Jepang sendiri yang tidak mau berkomitmen, tidak mau menikah lalu punya anak dan sebagainya. 大変なんだな、じゃあ私もまだいいかなとか思っちゃうんじゃなかろうかと思いますよ。 Tentu orang Jepang sendiri punya banyak alasan tentang hal-hal itu.
1 dari 4 orang Jepang berusia 30-an mengatakan mereka tidak memiliki rencana untuk menikah karena meningkatnya tekanan keuangan dan keinginan untuk hidup tanpa kewajiban sosial seperti pajak. Beberapa survei juga menunjukkan penurunan yang signifikan pada masalah orang Jepang yang berpacaran dan orang Jepang yang akan menikah di masa depan. Menurut survei tersebut, 17,3% pria dan 14,6% wanita berusia antara 18 dan 34 tahun mengatakan mereka tidak berniat untuk menikah sama sekali. Angka tersebut adalah angka tertinggi sejak kuesioner yang pertama kali disebar pada tahun 1982 silam. Hal ini tentu sangat krusial karena akan menjadi faktor penentu jumlah kelahiran di sana. Over 40% claim they are virgins. Even more, over 60% say they're not in a relationship. Dilansir DW.com, hanya sebanyak 514.000 pernikahan yang didaftarkan di Jepang pada tahun 2021. Angka itu menjadi yang terendah sejak tahun 1970, yakni sebanyak 1.029 juta pernikahan. Wanita yang berpartisipasi dalam survei tersebut mengatakan bahwa mereka menghindari pernikahan dan punya anak karena sangat menikmati kebebasan, memiliki karir yang memuaskan dan tidak akan kuat jika menjadi ibu rumah tangga karena bebannya dirasa sangat luar biasa berat. Sedangkan para pria menyatakan bahwa mereka juga menikmati kebebasan, tetapi banyak dari mereka juga mengatakan bahwa motivasi lain untuk tetap melajang adalah kekhawatiran tidak mampu mendapatkan cukup uang untuk menafkahi keluarganya. Selain itu, bisa jadi karena mudahnya akses pornografi di sana yang mampu menggantikan keinginan bercinta secara langsung. Kenyataan ini membuat orang-orang di Jepang semakin individualis dan makin jauh satu sama lain karena semua hal termasuk seks bisa dilakukan secara mandiri. Kondisi penurunan populasi ini semakin diperparah dengan banyak orang yang bunuh diri. Pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, orang yang bunuh diri juga meningkat di sana. Bahkan ada momen di mana angka kematian akibat bunuh diri lebih tinggi dibanding angka kematian akibat COVID-19. Dilansir Japan Times, jumlah kasus bunuh diri di Jepang pada 2022 meningkat dari tahun sebelumnya terutama pada laki-laki. Meningkatnya angka bunuh diri di antara anak-anak juga membuat khawatir. Lebih dari 300 anak di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas meninggal karena bunuh diri dalam 8 bulan hingga November 2021. Naik hampir 30% dari bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena kenaikannya mencapai 2 kali lipat sejak 1988. Persoalan keluarga, perundungan, hingga kekhawatiran terhadap masa depan diduga menjadi faktor penyebab yang melatari kenaikan angka bunuh diri pada anak-anak muda di Jepang. Secara mudah dapat disimpulkan bahwa Jepang memang akan punah sesegera mungkin hanya jika pemerintahnya tidak menemukan solusi atas masalah-masalah tersebut. なんとかですね、先ほど言ったような人口減少の中にご協力いただければと思います。 This is one of many events organized each year by the Japanese government to get young people to hook up, shack up, and make babies. Japan's overall population is dropping, and the government is panicked. Without young people to shore up the country's tax base, the coming decades could see Japan spin into an economic death spiral. Sebenarnya pemerintah Jepang telah memberikan fasilitas untuk mendongkrak angka populasinya seperti memberikan tunjangan keluarga, memudahkan wanita untuk kembali bekerja setelah melahirkan dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan sekedar fasilitas, tapi pemerintah harus sesegera mungkin mengubah mentalitas warganya agar mau mencoba kembali berumah tangga dan punya anak sehingga kepunahan mungkin bisa terhindarkan.